Oke, di sini ada soal pertama, ini Z pangkat 5 ditambah 4 minus 4i, dan kita disuruh cari semua Z kompleks yang memenuhi. Nah, yang bisa kita lakukan, yakni kita bisa untuk memindahkan ruas 4 minus 4i ke sebelah kanan, sehingga kita tulis Z pangkat 5 sama dengan min 4 plus 4i. Lalu kita ingat-ingat kembali bahwasannya bilangan kompleks itu bisa kita representasikan ke dalam diagram Argand. Ini diagram yang mana itu akan menghubungkan nilai real dan nilai imajiner. Baik, diagram Argand itu dalam sumbu horizontalnya itu kita sebut sumbu real, pada sumbu vertikalnya kita sebut sumbu imajiner. Ketika kita punya bentuk A plus BI, maka ini artinya adalah berapa A dari 0, jarak A dari 0, dan berapa B dari 0. Sebagai contoh, langsung ke sini ya, ini kan minus 4 plus 4i, berarti dia minus 4 dari 0, berarti dia posisinya di sini, dan plus 4 dari 0 pada sumbu vertikal. Sehingga posisi dari bentuk ini itu ada di minus 4,4. Jadi seakan-akan ini adalah sebuah koordinat kartesius. Lalu perhatikan sudut yang dibentuk oleh panah ini dengan sumbu real atau sumbu horizontal. Misal sudutnya adalah theta, maka tan theta itu adalah 4 per minus 4 atau minus 1. Sehingga kita bisa tahu theta itu adalah 3pi per 4. Tapi kita ingat bahwa kalau trigonometri itu sifatnya periodik ya. Jadi kita bisa memasukkan sudut lain tapi menghasilkan nilai yang sama. Yakni ketika posisi ini itu kembali ke semula, artinya dia bisa kita putar satu putaran atau 2pi dikali K, yang mana K-nya ini adalah bilangan bulat. Ini bisa kita simpan dulu. Selanjutnya kita ingat bahwa A plus BI dengan persamaan Euler atau Euler ya, itu bisa kita tulis dengan R E pangkat I theta, dengan theta itu adalah ini dan R itu adalah panjang garis ini, sehingga R kita bisa cari dengan Pythagoras sendiri. Sehingga Z pangkat 5 di sini, karena ini A plus BI, maka kita bisa ubah jadi R E I theta, dengan R-nya adalah 4 akar 2 dan T pangkat I dengan theta-nya adalah ini. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan Z dengan pangkatnya dibagi 1/5 di kedua ruas. Ini tinggal Z pangkat 1 dan ruas ini jadi, nah berdasarkan sifat eksponen 1/5 ini bisa kita masukkan ya. Selanjutnya kita ingat bahwa ini itu merupakan persamaan polinomial kompleks, dan persamaan polinomial berdasarkan teori fundamental aljabar, ketika sebuah variabel berpangkat n atau seperti ini Z pangkat 5, maka dia akan punya tepat n solusi kompleks. Sehingga untuk persamaan ini dia pasti ada 5 solusi kompleks. Sehingga kita akan cari Z1, Z2 sampai Z5 nya. Jadi kita dapat bentuk Z secara umum seperti ini. Kita bisa cari Z1 itu ketika K-nya adalah 0. Kenapa? Karena ketika K-nya adalah 0, maka dia berada pada posisi awal, pada posisi ini. Sehingga Z1 bisa kita tulis 4 akar 2 4/5 E I pangkat 3pi per 20. Z2 itu adalah 4 akar 2 pangkat 1/5
4 akar 2 ke 4 1/5 ini bisa kita tulis akar 2 saja ya. I 3pi/20 ditambah 2pi/5. Dan untuk Z3 itu ketika K nya sama dengan 2. Untuk Z4 itu ketika K nya sama dengan 3. Dan untuk Z5 yang terakhir, atau ini bisa sederhanakan, bebas, tapi jawab ini aja ya sudah benar lah. Jadi semua solusi Z kompleks dari pasangan ini adalah ini, dari Z1 sampai Z2. Untuk soal kedua, kita ketahui terdapat fungsi fx bagi x demikian, dan kita disuruh cari domain masing-masing fungsi. Dan yang kedua, kita cari bentuk f komposisi G dan domainnya. Pertama kita harus ingat dulu apa itu domain. Jadi domain ini adalah angka-angka yang memungkinkan bisa disubstitusi ke dalam fungsi, atau himpunan input yang bisa kita substitusi ke dalam fungsi agar terdefinisi. Sehingga dengan definisi yang tadi, agar terdefinisi, maka untuk fx sendiri, untuk domain f sendiri, yang di dalam akar ini adalah positif. Bukan positif ya, tapi tak negatif. Karena x kuadrat itu selalu positif, mau dimasukin angka berapapun kan pasti positif, maka ketika dia ditambah sesuatu yang positif, maka hasilnya akan tetap positif. Sehingga untuk domain f, maksudnya ini bisa disubstitusikan dengan sembarang bilangan real dari minus tak hingga sampai plus tak hingga. Maka ini sama juga, jadi yang di dalam akar itu harus positif, harus tak negatif. Mohon maaf ya. Sehingga ini bisa kita pecah. Lalu selanjutnya kita akan menyelesaikan untuk pertidaksamaan ini. Untuk 3 plus x, ketika kita menentukan x-nya itu lebih dari 3, apa yang terjadi? Maka ini akan positif. Untuk x-nya di antara minus 3 dan 3 juga positif. Dan untuk x kurang dari minus 3 akan negatif. Untuk 3 minus x, ketika x-nya lebih dari 3 itu akan negatif. Nah, sehingga kita cari nilai yang memenuhi kalimat ini, yakni ketika lebih besar dari sama dengan 0 atau positif. Sehingga kita cari bentuk yang ketika dikalikan itu hasilnya positif. Sehingga untuk solusi dari pertidaksamaan ini itu adalah domain dari fungsi G sendiri. Itu adalah di antara minus 3 dan 3. Karena yang poin A sudah terjawab, maka saya simpan di sini. Lanjut untuk yang poin B, kita cari FOGX dan domainnya. Untuk cari FOGX ini sangat sederhana sekali ya. Jadi kita tinggal pakai fungsi f dengan input gx. Gx itu adalah 9 akar 19 x kuadrat, maka gx kuadrat akarnya hilang. Selanjutnya kita akan cari domain dari f komposisi G. Nah, perlu ingat bahwa ini agak tricky ya. Jadi ketika mencari domain dari FOGX, kita tidak bisa mencari domain dari ini saja. Karena ketika kita mencari domain dari ini saja, itu seakan-akan kita hanya mencari domain dari fungsi tunggal, bukan fungsi komposisi. Coba kita cari untuk domain dari bentuk ini. Dengan cara yang sama seperti tadi, maka kita dapat x-nya itu ada di antara minus 4 dan 4. Tapi ini bukan domain dari FOGX. Kenapa? Karena x yang di sini itu berasal dari gx. Yang mana gx sendiri itu dia punya domain. Jadi terdapat nilai x di antara ini yang ketika disubstitusikan ke gx itu malah tidak terdefinisi. Kita bisa tulis dfog itu adalah d, katakanlah yang kita dapat tadi itu adalah dfog sementara diiriskan dengan dg atau domain dari inputnya. Jadi untuk nilai yang memenuhi keduanya itu adalah pasti yang sini kan. Jadi untuk domain FOG itu adalah dari minus 3 sampai 3.